Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7462 sampai bab 7463. Malam itu, di tengah angin laut yang lembab dan suara ombak di pulau tropis, Ye Chen menemukan momen langka ketenangan sejati. Di sampingnya, Xiao Churan telah tertidur lebih awal, punggungnya membelakangi Ye Chen, dan dia tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Keesokan paginya, saat Ye Chen masih tidur, Xiao Churan diam-diam bangun dari tempat tidur. Meski dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersuara, Ye Chen segera merasakan gerakannya dan terbangun. Setelah bangun, Xiao Churan meninggalkan kamar tidur. Di villa di atas air ini, baik kamar tidur maupun ruang tamu memiliki pintu besar yang menghadap ke laut, yang membuka ke arah lautan biru kehijauan seperti jeli. Keluar dari kamar tidur, dia mencapai teras atas air pribadi dengan pagar kayu. Seluruh villa dibangun di atas terumbu karang bawah laut, dengan ombak yang menghantam di bawah kakinya. Di teras terdapat 2 kursi santai luar ruangan, dan di bawahnya, kolam air tawar besar. Saat Xiao Churan melangkah keluar, cakrawala baru saja mulai cerah, meskipun matahari terbit belum terlihat. Dia duduk di kursi santai, menopang dagunya dengan satu tangan, menatap tajam ke titik paling terang di cakrawala, ekspresinya sedikit bingung. Pada saat itu, Ye Chen mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar. Mendengar kedatangannya, Xiao Churan menoleh kepadanya, agak terkejut dan bertanya, "Kamu sudah bangun? Apakah aku mengganggumu?" "Tidak." Ye Chen tersenyum tipis. "Mengapa kamu menyaksikan matahari terbit sendirian dan tidak memanggilku?" Xiao Churan berkata dengan agak tidak wajar, "Aku tidak ingin membangunkanmu. Kamu selalu terburu-buru di luar, bekerja sangat keras. Kita akhirnya berlibur, jadi aku ingin kamu lebih banyak beristirahat." Ye Chen mengangguk dan duduk di sampingnya. Di laut, cahaya pagi mulai memerah, memancarkan rona kemerahan di wajah cantik Xiao Churan, membuatnya tampak seperti apel segar dan matang, berseri-seri dan memikat. Ye Chen sempat terpesona, tetapi saat melihat sekeliling, dia tidak merasa tenang. Sebaliknya, rasa gelisah merayapinya. Sejak berusia 8 tahun, saat kedua orang tuanya terbunuh di Jinling, ia tidak pernah menjalani kehidupan normal sehari pun. Bahkan sekarang, saat berlibur di Maladewa yang indah, ia masih harus mengenakan topeng di depan istrinya, pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Kebencian yang mendalam itu terus melekat di hatinya, membuatnya sulit baginya untuk benar-benar bersantai, bahkan saat berlibur. Ia ingin segera membunuh Wu Feiyan, menanggalkan semua penyamarannya dan hidup bahagia bersama Xiao Churan, terbebas dari pikiran tentang masyarakat Poking atau Wu Feiyan. Namun, mencapai tujuan itu masih jauh dari kenyataan. Dalam keadaan linglung, matahari terbit di timur. Matahari merah yang sama memikat Xiao Churan, sementara Ye Chen menyaksikannya dalam keadaan terpesona. Saat matahari terbit sepenuhnya di atas laut, sebuah pesawat amfibi muncul di cakrawala. Melihat pesawat semakin dekat dan rendah, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, "Seseorang tiba di pulau ini sepagi ini. Mungkinkah itu Nona Tawana Sweet?" "Mungkin saja," jawab Ye Chen santai. Dia menganggap Tawana agak membuat pusing. Xiao Churan menggoda, "Sepertinya kamu dan Nona Sweet memang ditakdirkan bersama, sudah bekerja sama sekian lama dan sekarang bertemu di sini." "Ugh," Ye Chen melambaikan tangannya, "saat liburan, aku tidak ingin melihat wajah-wajah yang kukenal." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Xiao Churan berkata, "Tidak apa-apa. Kita hanya di sini selama 4 malam, dan sekarang tinggal 3 malam lagi. 3 hari akan berlalu dengan cepat." Di pesawat amfibi yang turun itu memang ada Tawana, keluarganya, dan tim pengawal mereka. Jet pribadinya lepas landas dari Los Angeles, terbang hampir 15.000 km selama belasan jam, mendarat di ibu kota Maladewa, Male, tepat sebelum fajar.
Meskipun ia bisa beristirahat dengan baik di jet pribadi, perjalanan itu tetap membuatnya kelelahan. Saat pesawat amfibi itu mendekati tujuannya, ia mengeluh kepada ibunya, "Saya pikir Maladewa adalah penerbangan 7 atau 8 jam. Saya tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Saya menyesalinya sekarang. Jika saya tahu ketika agen saya menyarankan Maladewa, saya akan memeriksa jaraknya terlebih dahulu." Ibunya tersenyum. Maladewa tidak setenar di AS karena letaknya yang sangat jauh. Iklim di Karibia mirip, dan pemandangannya tidak jauh berbeda. Lain kali Anda ingin liburan tropis, pergilah ke Karibia. Ayah Tawana langsung menyela, "Tidak ada lagi Karibia. Reputasinya di AS sudah hancur sekarang. Apakah kamu sudah lupa tentang pulau-pulau itu? Kita tidak bisa membiarkan putri kita yang berharga dikaitkan dengan tempat-tempat itu." Benar. Ibu Tawana mengingat pulau-pulau yang terkenal itu dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Lebih baik hindari Karibia." Tawana merasa sangat canggung. Orang tuanya tidak tahu tentang hubungannya dengan pulau-pulau itu. Jika mereka tahu dia pernah berpesta dengan tokoh-tokoh terkenal, mereka mungkin akan sangat kecewa. Pesawat amfibi itu mendarat di air dan meluncur ke dermaga. Staf, setelah menerima pemberitahuan sebelumnya, sudah menunggu di dermaga untuk menyambut mereka. Bahkan manajer umum White Horse Island dan asisten Bernard Elnor ada di sana, mewakili Bernard Elnor dan White Horse Island Group untuk menyambut superstar internasional tersebut. Begitu pesawat berhenti, Tawana turun lebih dulu, diikuti orang tuanya, dengan 4 pengawal mengikuti di belakang. Asisten Bernard Elnor datang lebih dulu, dengan hormat berkata, "Nona Sweet, saya Alexander Renault, asisten pribadi Tuan Bernard Elnor. Atas nama Tuan dan Nyonya Elnor, saya menyambut Anda dengan hangat." Tawana penasaran. Karena asisten Bernard Elnor ada di sini, apakah itu berarti Bernard Elnor juga ada di pulau itu? Dengan mengingat hal itu, dia bertanya, "Apakah Tuan Bernard Elnor ada di pulau ini?" "Ya." Alexander mengangguk sambil tersenyum. "Kebetulan sekali, Tuan dan Nyonya Elnor baru saja tiba. Mereka sudah tua dan tidak bisa datang menyambut Anda sepagi ini, jadi mohon maafkan mereka, Nona Sweet." "Kau terlalu baik. Aku akan mengunjungi Tuan Elnor saat waktunya tepat," jawab Tawana. Sebagai bintang papan atas di dunia hiburan dan musik, Tawana pernah berurusan dengan para pemodal di balik merek-merek mewah dan bahkan pernah bekerja sama dengan mereka. Bernard Elnor, seorang taipan yang tak tertandingi di dunia mewah, memiliki status yang luar biasa di industri hiburan, jadi Tawana harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Alexander tersenyum, "Nona Sweet, Tuan Elnor meminta saya untuk menyampaikan bahwa dia akan mengadakan pesta di pulau ini malam ini dan mengundang Anda dan semua tamu pulau ini untuk bergabung. Apakah Anda tertarik?" Saat liburan, Tawana tidak tertarik dengan pesta, terutama karena yang hadir di sana kemungkinan besar adalah orang biasa, bukan orang dalam industri. Menjadi satu-satunya selebritas akan terasa canggung. Namun, dia tidak bisa menolak kebaikan Bernard Elnor begitu dia tiba, jadi dia setuju dan berkata, "Pesta kedengarannya menyenangkan. Saya tertarik." Bersambung.